Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1, Nurul Retna Intani, NPM 191030106, 2, Ananda Kurnia Safitri dengan NPM 191030106, yang ketiga, Rini Dwi Kusumawardani dengan NPM 19103011070, dan yang terakhir, Retno Fitriartanti dengan NPM 19103011008. Di sini kami akan memaparkan materi berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menurut Nana Sujana, mengemukakan bahwa perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan suatu tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan merespon komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah tujuan atau isi kegiatan atau materi, cara penyampaian kegiatan atau metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya atau evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Kemudian yang kedua, menurut PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 yang menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber pengajaran, dan penilaian hasil belajar. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran. Guru yang berperan sebagai perencana harus dapat memutuskan bentuk perencanaan yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada guru. Makayan Umar Hamalik 1980 membagi bentuk-bentuk perencanaan ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Maksud dari perencanaan ini adalah mengembangkan dan memelihara perspektif yang berkenaan dengan konsepsi secara menyeluruh tentang pembelajaran yang akan diberikan. Karena itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam membangun unit sumber atau research sumber dan unit pembelajaran atau teaching unit yang memuat organisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, perencanaan jangka pendek atau short range planning harus fleksibel dan adaptif dan harus terarah pada kegiatan pembelajaran harian dalam kelas. Yang ketiga, unit pembelajaran yang dikenal dengan satuan pembelajaran. Dalam perencanaan ini hendaknya siswa diberikan kesempatan memberikan kontribusinya terhadap perencanaan. Kesempatan ini akan turut memperkaya kemungkinan untuk mencapai tujuan instruksional. Bentuk-bentuk perencanaan pembelajaran menurut Andreson Mulyasa 2004 membedakan perencanaan dalam 2 kategori, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang yang disebut dengan unit plans merupakan perencanaan yang bersifat komprehensif, di mana dapat dilihat aktivitas yang direncanakan guru selama 1 semester. Sedangkan perencanaan umum ini memerlukan uraian yang lebih rinci. Dalam perencanaan jangka pendek yang disebut perencanaan pembelajaran, guru dapat memodifikasi perencanaan umum yang telah dibuatnya disesuaikan dengan kondisi kelas dan karakteristik siswa. Matematika perangkat pembelajaran, rencana pembelajaran. Adapun komponen rencana pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam hal ini, kita harus memilih dari kurikulum. Yang kedua, pokok bahasan dipilih dari kurikulum. Kemudian yang ketiga yaitu indikator. Indikator disusun sendiri oleh kelompok guru dan dijabarkan dari standar kompetensi. Kemudian yang keempat yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran dipilih sesuai penekanan kompetensi dan materi. Kemudian yang kelima ada skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran berisi urutan aktivitas pembelajaran siswa dan mencerminkan pilihan model pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada urutan metode pembelajaran. Urutan metode pembelajaran disesuaikan dengan aktivitas siswa dan model pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran dipilih dan diurutkan sesuai skenario pembelajaran. Yang kemudian selanjutnya ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian lembar kerja siswa atau LKS.
berisi langkah-langkah kegiatan belajar siswa. LKS yang disusun dapat bersifat panduan tertutup yang dapat dikerjakan siswa sesuai dengan tuntunan yang ada, atau dapat juga LKS yang bersifat semi terbuka. LKS model ini memberi peluang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, walaupun masih ada peranan guru dalam memberikan arahan. LKS dapat juga berupa modul pembelajaran. LKS model apapun yang disusun harus mampu memberikan panduan agar siswa dapat belajar dengan benar, baik dari segi proses keilmuan maupun dalam memperoleh konsep. Dalam lesson study perencanaan dibuat oleh kelompok guru, namun pelaksanaannya tetap dilakukan oleh seorang guru. Agar apa yang direncanakan sesuai dengan yang dilaksanakan, maka perlu adanya pedoman atau petunjuk guru. Panduan guru ini biasanya berisi bagaimana guru harus mengorganisasi siswa menggunakan LKS, memimpin diskusi, sampai bagaimana guru harus mengevaluasi. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipergunakan dalam proses pembelajaran dapat berupa perangkat lunak seperti lembar transparansi, gambar, CD, maupun perangkat keras seperti OHP, LCD, VCD player, piranti demonstrasi, ataupun piranti eksperimen. Kemudian ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian meliputi yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi kognitif untuk melihat daya serap anak terhadap materi yang dipelajari. Kemudian ada evaluasi afektif. Evaluasi afektif untuk melihat perubahan perilaku, etika, nilai-nilai atau value pada siswa. Kemudian yang ketiga ada evaluasi psikomotorik. Evaluasi psikomotorik untuk mengetahui keterampilan siswa dalam melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu teori dan dasar pemikiran penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, dalam penyusunan perangkat pembelajaran ada 6 aspek yang harus dituangkan atau 6 dasar pemikiran yang harus dituangkan. Yang pertama yaitu kompetensi dasar yang dikembangkan. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kreativitas lebih dalam menciptakan materi ajar. Dalam pengembangan kompetensi dasar ini ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kompetensi akademik, yang kedua kompetensi sosial, yang ketiga yaitu kompetensi pribadi. Nah, dalam kompetensi akademik ini siswa diharapkan mampu memiliki kecerdasan secara akademik dan intelektual. Dan dalam kompetensi sosial, siswa diharapkan mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Untuk kompetensi pribadi sendiri, siswa diharapkan memiliki kepribadian yang baik antar satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu karakteristik materi ajar atau pokok bahasan. Dalam setiap pembelajaran atau setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di sini guru dituntut untuk memiliki dan mengemas atau mengorganisasikan materi-materi itu sesuai dengan kaidah-kaidah pelajaran yang diangkat. Salah satunya seperti bahasa Indonesia. Nah, itu guru itu harus mengemas dalam bentuk seperti apa atau sedemikian rupa agar nantinya siswa dapat memahaminya tanpa keluar dari kaidah-kaidah kebahasaan yang telah ditetapkan dalam materi pelajaran. Yang ketiga yaitu karakteristik subjek didik. Nah, dalam pembelajaran, setiap individu itu pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Meskipun mereka dalam satu konsep atau dalam satu kelas pembelajaran, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, gaya belajar. Dan yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Dan yang keempat yaitu keterampilan motorik. Nah, semua itu harus diperhatikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran agar nantinya perangkat pembelajaran yang diciptakan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, yang keempat yaitu
pemilihan model pembelajaran. Nah, pemilihan model pembelajaran ini juga sangat berpengaruh dalam berjalannya atau dalam penyusunan perangkat pembelajaran, di mana model pembelajaran ini akan menggambarkan bagaimana situasi kelas yang akan diciptakan. Kita harus menciptakan lingkungan kelas yang aktif dan juga komunikatif, sehingga lingkungan kelas yang kita ciptakan itu tidak berjalan secara pasif. Nah, yang kelima yaitu karakteristik lingkungan sekitar sekolah. Mengapa karakteristik lingkungan sekitar sekolah ini penting? Karena dalam penyusunan perangkat pembelajaran kita harus memperhatikan juga seperti apa sih lingkungan sekitar sekolah kita sehingga nantinya konsep yang diciptakan itu sesuai. Nah, yang terakhir yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu ini juga penting untuk mengukur seberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pembelajaran yang dicapai dalam sebuah tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi 6 aspek yang ada dalam teori dan dasar pemikiran ini harus dituangkan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Demikian video dan materi yang kami sampaikan mengenai penyusunan dan perencanaan perangkat pembelajaran. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.